Indonesia. Exclusive protection equipment with the most advanced technology to resist all the viruses has to be number one priority. RespoCare N95 antiviral mask is the answer. This is the most reliable mask for us to be in contact with person on airborne precautions isolation. Its superior fit shape with the best quality of fabrics makes it comfortable to use without causing face-skin allergy. RespoCare N95 antiviral mask is the only N95 mask with antiviral property cleared by FDA that is not only absorbs the viruses and bacteria but also inactivates them at one time. It is equipped with 4 layers design that give a maximal protection. The outer layer accelerates the absorption of infected droplets and brings infected droplet to the second antiviral layer to kill the virus. The third layer is the filtration layer that filtrate particles. The final inner layer consists the function of anti-fluid, which blocks the infected droplet completely in 5 minutes. With the special hydrophilic plastic coating, the infected droplet will be rapidly absorbed into the outer layer within 5 seconds. A low pH environment swiftly damages proteins and lipids on the surface of airborne viruses. The outer layer carries the viruses into antiviral layer, which contains functional group that mimic the binding of viruses to sialic acid on the surface of mammalian cells. The viruses trapped in this layer and are exposed to high local concentrations of ions, which inactivates the viruses through ionic interactions with proteins and RNA or DNA. RespoCare N95 antiviral mask is highly effective against 18 seasonal and pandemic influenza. In addition to influenza viruses, RespoCare inactivates a wide range of other pathogens including Mycobacterium tuberculosis. RespoCare N95 antiviral mask is cleared by Food and Drug Administration (FDA), approved by the Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), and registered in Therapeutic Goods Administration (TGA). RespoCare N95 antiviral mask protects you and your family. Selamat siang, saya ucapkan kepada seluruh peserta AILAKES dengan tema Together We Can Overcome. AILAKES merupakan salah satu program AILA yang bertujuan untuk memberikan update seputar kesehatan dengan ringkas, akurat, dan terpercaya bagi seluruh tenaga kesehatan di Indonesia. Seperti kita ketahui, kasus COVID-19 sampai saat ini masih terus meningkat. Bahkan, tren penurunan yang sebelumnya telah terjadi di beberapa tempat tampaknya sudah kembali meningkat. Proteksi para tenaga kesehatan sebagai pasukan garda terdepan untuk melindungi masyarakat melawan COVID-19 menjadi faktor yang sangat penting untuk menghadapi tren peningkatan ini. Oleh karena itu, pada AILAKES kali ini kita akan memberikan pemaparan singkat mengenai produk RespoCare N95 yang mampu memberikan perlindungan maksimal dengan menonaktifkan virus dan bakteri. Together we can overcome. Seperti yang kita ketahui, pandemi membuat beberapa pihak, terutama tenaga kesehatan, untuk bekerja lebih keras daripada biasanya. Bahkan beberapa dari mereka telah menjadi korban dan wafat selama menjalankan tugas melayani pasien. Oleh karena itu, mari kita jadikan kesempatan ini untuk mengenang para pahlawan COVID-19 dengan menyaksikan video berikut ini.
Sebelum acara dimulai, saya akan memaparkan beberapa peraturan terkait Ayla Cash hari ini. Yang pertama, sesi tanya jawab akan dilangsungkan setelah sesi penyampaian materi selesai dilakukan. Yang kedua, pertanyaan dapat langsung diberikan melalui link berikut atau scan barcode di samping saya. Yang ketiga, peserta diharapkan mengikuti Cash ini sampai selesai, karena di akhir acara kami akan mengumumkan program menarik terkait produk Respocare N95. Together we can overcome. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari pembicara kita hari ini, yaitu Nursinta Supitasari selaku Product Manager dari Respocare. Waktu dan tempat saya persilahkan, Nursinta. Oke. Selamat siang para dokter sekalian. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di acara siang hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan mengenai salah satu produk unggulan dari IDS-Med yang tentunya sangat diperlukan dalam penata laksanaan pasien COVID sehari-hari, yaitu masker N95. Next slide. Oke, sebelum saya menyampaikan ke dalam produk, saya pertama ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai IDS-Med. IDS-Med, perusahaan kami merupakan Asia's leading medical supply chain solution company. Kami memiliki visi yaitu deliver healthcare solution to improve quality of life dengan beberapa nilai-nilai seperti berikut. Next slide. IDS-Med didirikan sejak tahun 2011 dan sepanjang tahun perjalanan IDS-Med selama 9 tahun ini kami berkembang sangat pesat sehingga kami sudah memiliki 9 cabang di 9 negara di Asia. Next slide. IDS-Med merupakan sebuah perusahaan yang memiliki komitmen untuk terus-menerus melakukan edukasi. Tahun lalu, IDS-Med sudah melakukan lebih dari 350 event yang dihadiri oleh sekitar lebih dari 18.000 dokter dan perawat di seluruh Asia. Next slide. Oke, kita akan kembali ke dalam topik yang akan saya sampaikan hari ini. Kita akan membicarakan mengenai standar APD, surgical mask, respirator N95, kemudian mengenai produk Respocare dari IDS-Med itu sendiri. Next. Pertama, saya akan menyampaikan mengenai standar APD. Next slide. Oke. Untuk pada masa pandemi COVID ini, WHO sudah membuat guideline khusus, guideline tersendiri mengenai PPE atau APD apa sih yang diperlukan untuk penanganan coronavirus. Dapat dilihat di guideline WHO ini, APD yang dipergunakan untuk setiap level of care itu berbeda-beda. Contohnya seperti pada penggunaan di triase atau pada saat mengkoleksi spesimen, APD yang dipergunakan adalah berbeda-beda. Dan dalam hal ini ada yang perlu di-highlight, khususnya yang akan kita bicarakan saat ini, yaitu respirator N95. WHO itu merekomendasikan bahwa respirator N95 yang harus digunakan minimal memiliki sertifikasi dari NIOSH atau FFP2. Next slide. Di Indonesia, selain dari guideline WHO, Kemenkes dan BNPB juga sudah membuat guideline khusus untuk penanganan coronavirus ini. Mengapa? Karena penggunaan APD merupakan salah satu program pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Next. Ini adalah contoh yang didapatkan dari Juknis Kemenkes, di mana secara detail dijelaskan di sini, di berbagai lokasi yang berbeda-beda, jenis APD yang dipergunakan pun tentunya berbeda-beda. Yang pertama ini adalah bisa kita lihat di ruangan perawatan pasien, kemudian di IGD, di kamar operasi, next. Kemudian selain itu di triase, di laboratorium, CSSD, ataupun ruangan transit. Next slide.
Begitu juga di ruang laundry, administrasi, rawat jalan atau ruangan konsultasi. Next. Bahkan di ambulans sekalipun, jenis APD yang dipergunakan sesuai dengan rekomendasi Juknis ini berbeda-beda. Next slide. Sekarang kita akan membahas sedikit mengenai surgical mask. Apa sih itu surgical mask? Ya, next slide. Jadi, surgical mask itu merupakan sebuah masker yang memang memiliki fungsi untuk melindungi kita dari orang lain dan juga untuk melindungi orang lain dari diri kita sendiri. Surgical mask yang efektif ini biasanya memiliki minimal 3 lapisan atau yang biasa dikenal sebagai tri-ply surgical mask. Untuk surgical mask itu sendiri, surgical mask yang berbentuk tri-ply ya, apabila kita lihat dari lapisan paling luar atau outer layer ini adalah sebuah lapisan yang fungsinya memiliki sifat menahan air dan dapat membantu mencegah droplet memasuki masker. Kemudian apabila kita lihat, ini adalah lapisan kedua dari sebuah tri-ply surgical mask. Lapisan tengah ini yang seperti kertas berfungsi sebagai filter untuk menangkap partikel kecil yang mungkin lolos dari lapisan pertama. Lapisan kedua dari surgical mask ini dinamakan lapisan yang dibuat dari meltblown. Kemudian yang terakhir ini adalah inner layer. Inner layer ini adalah sebuah lapisan yang dekat dengan mulut dan hidung kita yang didesain untuk menyerap kelembaban. Next slide. Lapisan meltblown atau lapisan kedua pada sebuah masker surgical ini merupakan lapisan yang paling penting dari sebuah masker. Lapisan meltblown ini adalah sebuah lapisan yang dibuat dari polimer polipropilen yang dilelehkan, kemudian ditiup dengan udara yang panas sehingga menghasilkan serpihan atau serat-serat yang berdiameter kecil yang berfungsi sebagai filter. Lapisan meltblown ini bersifat elektrostatis karena pada saat pembuatan dari lapisan meltblown ini dialiri dengan arus listrik yang sangat tinggi voltasenya, sehingga lapisan meltblown dengan sifat elektrostatis ini akan menarik bakteri atau virus yang melewati masker, kemudian akan mengikat bakteri atau virus tersebut, akan tetap terperangkap di dalam lapisan meltblown tersebut. Next slide. Oke, seperti yang kita ketahui saat ini bahwa transmisi untuk coronavirus ini disinyalir bisa juga melalui airborne. Jadi tentunya sangat penting untuk memilih masker yang tepat berdasarkan tingkat risikonya. Pada lingkungan dengan risiko yang low atau middle, tentunya sangat dibutuhkan surgical mask. Sedangkan untuk yang high risk tidak ada pilihan lain, kita sudah harus menggunakan masker N95. Next slide. Untuk sebuah surgical mask memiliki standar parameter. Standar parameter yang paling banyak digunakan di dunia yaitu ASTM. ASTM sendiri merupakan American Standard Testing Material. ASTM ini adalah standar yang dipergunakan untuk sebuah masker bisa mendapatkan approval FDA. Apa saja kriteria yang diharuskan atau dinilai pada saat ASTM menilai sebuah masker? Yang pertama adalah fluid resistant, ketahanan terhadap cairan. Kemudian bacterial filtration efficiency, kemudian submicron particle filtration efficiency yang dinilai adalah 0,1 mikron, sangat kecil. Kemudian delta P differential pressure dan flame spread atau flammability. Next. Selain ASTM, ASTM ini merupakan standar yang biasa atau dibuat di Amerika. Ada juga standar lain yang berasal dari Eropa, yaitu EN 14683. Nah, ini adalah perbandingan antara standarnya ASTM F2100 dengan yang di Eropa ini ya, EN 14683. Di sini dilihat bahwa secara
kasat mata ya, kita bisa lihat bahwa untuk ASTM ini lebih ketat karena dinilai juga untuk partikel efisiensinya yaitu 0,1 mikron, sedangkan untuk standar Eropa tidak dinilai seperti itu. Makanya yang paling banyak digunakan adalah ASTM karena ini merupakan salah satu standar yang dipergunakan untuk sebuah surgical mask mendapatkan approval dari FDA. Next slide. Nah, setelah berbicara mengenai surgical mask, kita akan lanjut ke respirator N95. Next, apa sih respirator N95 itu? Respirator N95 adalah sebuah masker yang berbentuk tight fitting, ketat terhadap dipakai di wajah ya. Ini merupakan sebuah masker yang harus memenuhi standar sertifikasi dari NIOSH. NIOSH berapa? NIOSH 42 CFR Part 84. Di sebelah kanan atas ini adalah contoh dari sertifikasi NIOSH kriterianya ya. Ini adalah sebuah masker yang memiliki maksimum filtration. Untuk N sendiri itu apa sih? N dalam kata N95 itu artinya non-oily particle. Kemudian 95 itu artinya adalah 90% minimal filtrasi terhadap partikel non-oil. Next slide. Ini adalah contoh label dari sebuah respirator N95 yang sudah lolos uji sertifikasi dari NIOSH. Jadi apabila sebuah masker tersebut sudah mendapatkan sertifikasi, wajib mencantumkan di maskernya hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah TC approval number, tadi TC 84 sekian-sekian. Kemudian yang kedua adalah approval business name, mereknya atau nama perusahaannya. Kemudian yang ketiga adalah NIOSH name harus ditulis dengan huruf kapital atau kita bisa mencantumkan logo NIOSH di masker tersebut. Kemudian filter designation. Jadi untuk NIOSH ini tidak hanya mensertifikasi N95 saja, tapi ada N97, N100, P100 dan lain-lain. Itu harus dicantumkan filternya itu, destination-nya itu di dalam sebuah masker yang sudah tersertifikasi. Kemudian model number-nya ini adalah part number yang biasanya ada listnya diproduksi dari sebuah perusahaan ya. Kemudian yang terakhir adalah lot number-nya. Ini direkomendasikan untuk dicantumkan di dalam masker, tapi tidak merupakan sebuah kewajiban. Jadi boleh dicantumkan atau boleh tidak. Next slide. Nah, dengan semakin maraknya atau semakin meningkatnya kebutuhan N95 di dunia, maka ternyata banyak ditemukan, ini saya ambil dari websitenya CDC NIOSH ya, bahwa ternyata banyak respirator N95 yang tidak mendapatkan sertifikasi NIOSH, tapi dituliskan atau diklaim masker tersebut mendapatkan sertifikasi. Contohnya apa saja sih masker N95 yang tidak mendapatkan sertifikasi NIOSH? Biasanya ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak ada pelabelan sama sekali pada masker N95 tersebut. Jadi maskernya kosong, tidak ada cap apapun di situ. Kemudian yang kedua, tidak ada approval nomor TC pada masker N95 atau ikat kepala. Kemudian tidak ada label atau logo NIOSH. Label NIOSH dieja dengan salah. Kemudian adanya kain dekoratif atau aksesoris dekoratif lainnya ya, seperti payet, mungkin seperti itu. Kemudian perusahaan tersebut memiliki klaim dapat digunakan untuk anak-anak. Jadi untuk NIOSH sendiri tidak pernah menyetujui semua jenis respirator dapat digunakan untuk anak-anak. Jadi semua masker N95 yang mendapatkan sertifikasi NIOSH itu hanya boleh digunakan oleh orang dewasa. Dan yang terakhir ini adalah tali berbentuk ear loop yang dikaitkan ke telinga, bukan head loop. Jadi sebuah masker N95 yang memiliki sertifikasi NIOSH itu semuanya harus memiliki tali berbentuk head loop. Kenapa sangat penting memiliki tali berbentuk head loop? Karena sudah dilakukan penelitian bahwa tali yang berbentuk ear loop itu akan meningkatkan risiko terjadinya leakage atau kebocoran. Dan risiko terjadinya leakage atau kebocoran pada masker dengan ear loop itu lebih dari 8%.
Oleh karena itu, semua masker respirator N95 yang mendapatkan sertifikasi NIOSH semuanya adalah harus menggunakan tali berbentuk head loop. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada dua jenis respirator N95. Jadi surgical respirator N95 merupakan sebuah respirator N95 yang mendapatkan sertifikasi bukan hanya dari NIOSH saja, tapi juga memiliki approval dari FDA sebagai surgical mask. Nah, ini kalau kita bagi dua ya, ini saya ambil datanya dari CDC, dari FDA juga, bahwa respirator N95 non-surgical ini sebetulnya diproduksi untuk digunakan dalam konstruksi dan pekerjaan tipe industri lainnya yang memungkinkan pekerja tersebut terkena debu dan partikel kecil. Untuk respirator N95 non-surgical ini diatur oleh Laboratorium Teknologi Perlindungan Pribadi Nasional dan juga NIOSH yang merupakan bagian dari CDC. Jadi respirator N95 non-surgical ini tetap memiliki approval dari NIOSH ya. Namun untuk respirator N95 khusus yang surgical yang memang diperuntukkan untuk tenaga kesehatan ini, di sini dijelaskan bahwa merupakan alat pelindung pernapasan sekali pakai yang digunakan untuk melindungi pasien dan petugas kesehatan dari transfer mikroorganisme, cairan tubuh, dan bahan partikel. Untuk respirator N95 surgical ini diatur dalam FDA juga sebagai kelas medis 2 dan juga harus mendapatkan sertifikasi dari NIOSH. Jadi bedanya adalah untuk respirator N95 non-surgical, sertifikasinya hanya NIOSH saja, tapi N95 surgical selain memiliki sertifikasi dari NIOSH, juga harus memiliki approval dari FDA. Next slide. Kita lihat di sini contoh-contohnya respirator N95 non-surgical dan yang surgical seperti apa saja. Ini kita bisa lihat bersama-sama ada beberapa contoh untuk kedua jenis masker tersebut yang memiliki fungsi yang berbeda ya. Jadi untuk respirator N95 surgical sajalah yang memiliki approval NIOSH dan FDA yang memang direkomendasikan untuk digunakan oleh tenaga kesehatan. Next slide. Saya akan lanjut berbicara mengenai Respocare N95 Respirator Plus yang merupakan produk N95 dari IDS Med. Next. Ini adalah Respocare N95 Respirator Plus. Respocare N95 ini merupakan produk satu-satunya yang memiliki approval dari FDA, memiliki aktivitas antimikrobial dan antivirus. Respocare N95 Respirator Plus memiliki 4 layer filtration berbentuk tight fitting, kemudian mampu menonaktifkan berbagai macam patogen dan memiliki antiviral teknologi yang sudah dipatenkan. Next slide. Ini adalah lapisan Respocare mask. Jadi kami memiliki dua jenis masker. Yang pertama adalah masker surgical seperti ini, yang seperti masker bedah pada umumnya, dan produk yang kedua adalah Respocare N95. Dari kedua produk tersebut sama-sama memiliki 4 lapisan atau 4 layer. Di lapisan yang pertama, lapisan paling luar dari sebuah Respocare mask ini terbuat dari spunbond polipropilen yang mengandung asam sitrat sebesar 2%. Kemudian di lapisan kedua, apabila kita belah maskernya yang berwarna biru seperti ini adalah sebuah Respocare tekstil yang mengandung ion seng dan tembaga. Kemudian ini adalah lapisan ketiga dari masker Respocare yang berwarna putih. Ini dibuat dari melt-blown polypropylene dan ini adalah lapisan terakhir dari Respocare dibuat dari spunbond polypropylene.
Untuk Respocare antiviral yang surgical, kemudian yang N95, perbedaannya dapat dilihat di lapisan ketiganya ya, yaitu lapisan meltblown. Untuk lapisan meltblown ini yang berfungsi sebagai filtrasi dari sebuah masker, semakin tinggi gramasi sebuah lapisan meltblown, maka akan semakin besar pula daya filtrasinya. Oke, next slide. Kita akan membahas satu persatu dari lapisan Respocare. Lapisan pertama adalah sebuah lapisan yang memiliki hydrophilic plastic coating atau dilapisi sebuah hydrophilic coating ya. Di lapisan hydrophilic plastic coating ini, maka droplet yang terinfeksi akan dengan cepat masuk diserap ke dalam lapisan pertama masker dalam waktu 5 detik. Kemudian di lapisan pertama ini tadi sudah saya sampaikan mengandung asam sitrat sebanyak 2%. Oleh karena itu dengan pH yang rendah, karena kandungan asam sitrat tadi, maka pH yang rendah tersebut akan merusak protein dan lipid pada permukaan virus atau akan merusak dinding sel pada permukaan virus. Sehingga nanti yang akan tersisa hanyalah tinggal RNA-nya saja. Next slide. Kemudian kita lanjut di lapisan yang kedua, yaitu lapisan antivirus. Jadi secara alamiah, virus yang hanya tinggal tersisa RNA-nya saja, dia akan mencari inang baru untuk bisa terus bertahan hidup. Nah, di lapisan kedua antivirus ini, ada ion zinc dan tembaga. Ion zinc dan tembaga ini bermuatan positif, sedangkan RNA dari virus ini bermuatan negatif. Sehingga saat virus yang tadi tinggal RNA-nya saja, yang sedang mencari-cari inang yang baru, menemukan ion zinc dan copper ini, akan secara otomatis berikatan positif dan negatif ya. Kemudian secara otomatis berikatan dan akan terperangkap. Setelah terperangkap, RNA virus itu akan terpapar konsentrasi yang lebih tinggi lagi dari ion zinc dan copper ini. Kemudian interaksi ionik antara RNA virus dan ion-ion yang tadi itu akan menyebabkan virus menjadi nonaktif, akan menyebabkan virus menjadi mati. Next slide. Ini adalah sebuah perbandingan dari Respocare Mask dengan masker lain ya yang sekarang ada di pasaran. Jadi bedanya untuk Respocare Mask ini memiliki layer yang sudah dipatenkan atau lapisan-lapisan yang sudah dipatenkan, di mana saat droplet menempel ke permukaan luar masker Respocare ini akan sangat cepat terserap ke dalam. Sehingga di lapisan pertama dan lapisan kedua, virus atau bakterinya dapat dengan segera dinonaktifkan. Beda halnya dengan masker biasa yang saat ini banyak kita temui, di mana droplet yang terinfeksi tersebut akan tetap berada di lapisan luar masker tersebut. Sehingga apabila tangan kita tidak sengaja menyentuh bagian permukaan luar masker yang masih basah karena droplet, maka virus ataupun bakterinya tentunya akan berpindah ke tangan kita. Next slide. Nah, bakteri, virus, atau patogen apa saja sih yang mampu dinonaktifkan oleh Respocare Mask? Ini adalah sebuah penelitian ya yang diuji selama bertahun-tahun, dan penelitian ini jugalah yang kita submit sampai akhirnya mendapatkan approval dari FDA bahwa Respocare Mask ini mampu menonaktifkan 18 virus flu, baik itu musiman maupun itu pandemik. Next slide. Selain virus flu, Respocare antiviral mask juga sudah terbukti efektif menonaktifkan patogen, termasuk coronavirus, dan membantu memberikan perlindungan dari penyakit yang biasanya sangat menular di udara ya atau airborne, yaitu seperti campak dan tuberkulosis. Kemudian dapat dilihat di tabel ini juga bahwa Respocare Mask sudah dicek untuk menonaktifkan bakteri MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Ini adalah sebuah bakteri yang biasanya sangat resisten dan banyak berada di ICU. Next slide.
Untuk tingkat keamanannya seperti apa? Apakah antiviral yang digunakan sangat aman? Ya, antiviral agent yang digunakan pada saat pembuatan Respoker mask ini sangat aman. Jadi kandungan asam sitrat sebanyak 2% pada layer pertama dari Respoker mask ini adalah sebetulnya asam sitrat ini ada pada kandungan seperti cuka atau lemon ya. Bahkan dalam cuka itu kadarnya bisa lebih tinggi daripada yang digunakan oleh masker Respoker. Kemudian bagaimana dengan ion zinc dan tembaga yang terdapat pada layer 2? Apakah merupakan agen yang aman? Ya, ion zinc dan tembaga ini sebetulnya adalah esensial nutrien yang biasanya kita butuhkan sehari-hari. Seperti itu. Next slide. Ini adalah sertifikasi dari Respoker N95 Respirator Plus. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk sebuah respirator N95 yang dapat digunakan untuk tenaga kesehatan harus memiliki 2 sertifikasi. Yang pertama adalah NIOSH approval. Jadi Respoker N95 Respirator Plus ini sudah memiliki sertifikasi dari NIOSH. Kemudian selain itu juga harus memiliki approval dari FDA, di mana FDA ini memberikan approval bagi sebuah surgical mask yang lolos sertifikasi ASTM standar F2100. Bagaimana untuk Respoker? Dari ASTM standar F2100 ini sudah dites bahwa Respoker lolos sertifikasi dengan level yang tertinggi dari sebuah surgical mask, yaitu ASTM standar F2100 level 3. Next slide. Ini adalah contoh untuk fit testing. Jadi masker Respoker ini saat ini di Indonesia tersedia dalam 2 ukuran, yaitu ukuran large dan medium. Kedua ukuran tersebut juga sudah memenuhi sertifikasi atau disetujui oleh NIOSH dan FDA. Apabila dokter di rumah sakitnya memang berencana melakukan pengadaan, kemudian syarat dari pengadaan tersebut harus melakukan fit test, maka kami bersedia. Dokter silahkan hubungi dari tim IDS yang ada di masing-masing cabang. Nah, ini adalah gambar dari Respoker N95. Next slide. Kemudian next slide. Yang terakhir adalah gambar dari respirator. Yang terakhir adalah gambar dari surgical mask untuk Respoker. Oke, sekian yang dapat saya informasikan mengenai masker Respoker N95. Kita lanjut saja ke dalam sesi beberapa pertanyaan ya. Oke. Pertanyaan pertama. Apakah masker Respoker ada jenis atau tipe-tipenya sama halnya dengan N95 respirator lainnya, misalnya 8210 atau 910, dan apakah bisa direuse ya dari Dr. Weti ya. Jadi untuk Respoker ini, Respoker N95 ini hanya ada satu tipe saja, yaitu Respoker N95, tapi Respoker N95 ini ada menjadi 3 ukuran sebetulnya, small, medium, dan large. Tapi yang saat ini tersedia di Indonesia adalah untuk large dan medium. Kemudian apakah masker Respoker itu bisa direuse? Jadi idealnya semua masker N95 berbagai merek sebetulnya idealnya adalah tidak untuk direuse. Tapi CDC memberikan statement boleh direuse hanya pada saat kondisi krisis. Kondisi krisis itu maksudnya seperti apa? Jadi kondisi krisis itu adalah artinya di mana terjadi keterbatasan ketersediaan masker. Tapi untuk negara yang memang tidak terjadi kesulitan stok, maka untuk reuse itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena bagaimanapun masker yang sudah di-reuse atau di-reprocessing itu kan akan mengalami penurunan kualitas filtrasinya ya. Dan untuk masker yang di-reuse juga CDC merekomendasikan masker tersebut untuk tidak digunakan lagi
pada tindakan selanjutnya yang dapat memungkinkan menimbulkan aerosol. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua dari Dr. Wine, idealnya dipakai maksimal berapa jam? Sebetulnya dari kami merekomendasikan untuk masker Respocare N95 ini dipakai maksimal selama 8 jam. Jadi selama 8 jam pemakaian, kami menjamin bahwa efektivitasnya 100% mampu menonaktifkan patogen yang ada di rumah sakit. 8 jam. Next, pertanyaan berikutnya. Oke, apa keunggulan Respocare N95 dibanding N95 3M yang medis? Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Jadi bedanya Respocare N95 dibandingkan 3M yang medis adalah untuk kedua masker ini sama-sama memiliki fungsi untuk menyaring mikroorganisme. Jadi sama-sama memiliki fungsi menyaring mikroorganisme. Hanya bedanya untuk masker Respocare N95 selain menyaring mikroorganisme juga mampu menonaktifkan mikroorganisme yang menempel pada masker. Sehingga FDA memberikan approval yang berbeda untuk 3M N95 dan Respocare. Jadi untuk Respocare ini approval dari FDA-nya adalah surgical mask respirator yang memiliki aktivitas antimikrobial dan antivirus. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Kapan bisa dibeli? Wah, udah ada yang nggak sabar untuk beli nih. Apakah perlu dilapis dengan surgical mask? Tidak. Terima kasih ya untuk pertanyaannya dari Palembang. Nah, untuk masker Respocare ini bisa dibeli segera setelah acara ini, dokter. Jadi nanti di akhir acara akan diinformasikan program khusus dari kami untuk para dokter sekalian. Kemudian, apakah perlu dilapis dengan surgical mask? Sebetulnya, untuk semua masker N95 yang telah mendapatkan sertifikasi dari NIOSH, tidak perlu dilapis dengan surgical mask. Baik itu di dalam, baik itu di luar. Kenapa? Karena kalau misalkan dilapisnya itu dengan surgical mask di dalam, itu justru malah akan menimbulkan leakage. Kemudian, kenapa tidak dilapisi di luar? Karena memang sebuah N95 yang benar-benar sudah tersertifikasi itu biasanya kan sudah melakukan fit testing ya, makanya lulus dari sertifikasi NIOSH tersebut. Jadi tidak perlu dilapis baik di luar maupun itu di dalam. Next slide. Ada lapisan atau zat yang akan membunuh virus atau hanya filtrasi? Seberapa efektif? Oke, berapa banyak minimal pembelian? Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Jadi betul sekali, memang ada lapisan atau zat yang akan membunuh virus, bukan hanya filtrasi. Ada di lapisan mana? Tadi ada di lapisan pertama, karena lapisan pertama dari Respocare ini kan mengandung asam sitrat yang akan menghancurkan protein dan lipid atau dinding sel bakteri. Kemudian lapisan kedua dari Respocare ini mengandung ion seng dan tembaga yang bersifat antivirus atau mampu menonaktifkan virus. Jadi kombinasi dari kedua lapisan ini, lapisan 1 dan 2 itu yang aktif akan membunuh virus. Kemudian seberapa efektif? Tadi sudah disampaikan berdasarkan uji dari laboratorium yang sudah kita submit juga dan direview kemudian di-approve oleh FDA. Dari masker Respocare ini mampu menonaktifkan 18 jenis tipe virus flu, kemudian patogen yang lainnya, termasuk coronavirus, campak, kemudian tuberkulosis. Berapa banyak minimal pembelian? Nanti ini akan disampaikan juga di akhir acara ya dok ya. Ada pertanyaan lainnya? Oke. Saya rasa cukup sekian dari saya.
Terima kasih atas waktu dari dokter sekalian yang sudah berkenan hadir di acara hari ini. Apabila dokter masih ada hal yang perlu disampaikan atau perlu ditanyakan, dokter bisa langsung menghubungi tim IDS di masing-masing cabang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Andi. Terima kasih Nur Sinta untuk penjelasannya yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua di siang hari ini. Demikian acara kita hari ini. Saya mewakili seluruh penyelenggara berharap agar acara hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ayla selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dengan konsep yang inovatif dan interaktif. Akhir kata saya Andi Stefano, mohon pamit, salam sehat, tetap semangat, jaga jarak, dan jangan lupa memakai masker.